Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Semoga kita sehat-sehat saja dan senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan sekolah online dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertatapan langsung. Maka dari itu kita begini saja. Langsung saja. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa di tempat masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Ya, baik, langsung saja. Untuk mahasiswa silakan absen, tulis nama kalian masing-masing di bawah. Nanti saya cek satu persatu siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Sebelum kita melangkah, sebenarnya saya ingin menggunakan LCD, tetapi karena sesuatu hal saya belum beli, jadi saya akan menjelaskan, menerangkan secara langsung. Baiklah, materi pada hari ini adalah sholat Jumat. Yang akan kita bahas hari ini adalah sholat Jumat. Yang pertama itu apa sih itu sholat Jumat, kemudian hukumnya sholat Jumat, kemudian syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat, kemudian kita akan menjelaskan juga mengenai sunnah yang ada pada sholat Jumat atau pada hari Jumat. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat dalam khutbah, kemudian rukun-rukun dalam khutbah, dan hikmah melaksanakan sholat Jumat. Baiklah, langsung pada materi pertama, yaitu apa sih itu sholat Jumat. Sholat Jumat sendiri itu adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu zuhur. Di waktu zuhur itu sendiri, tapi yang membedakannya dengan sholat Jumat dengan sholat zuhur, yaitu sholat Jumat dilaksanakan 4 rakaat, sedangkan sholat zuhur itu sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat, sedangkan sholat zuhur itu dilaksanakan 4 rakaat. Nah, kita melangkah selanjutnya, itu hukumnya. Apa sih hukumnya sholat Jumat itu? Hukum dari sholat Jumat itu adalah wajib, tapi dengan syarat-syarat orang yang melaksanakan sholat Jumat itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam. Nah, kita tahu sendiri pengertian Islam itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu balik. Balik di sini artinya bukan pulang ya, tapi dewasa. Tatanan dari sudah dewasa ini untuk adalah sudah mimpi basah. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, di sini berakal sehat artinya tidak gila. Kemudian yang keempat laki-laki. Yang kelima yaitu merdeka. Merdeka artinya di sini bebas ya, tidak mengalami perbudakan. Kemudian yang keenam itu sehat jasmani. Kemudian yang ketujuh tidak sedang bepergian atau musafir. Kemudian kita masuk kepada ayat yang menjelaskan bagaimana, ayat yang menjelaskan
tentang sholat Jumat itu sendiri sesuai dengan di dalam Al-Quran pada surah ke-62 itu sendiri yang dinamai dengan surat Al-Jumu'ah, pada ayat ke-9 itu yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu isa nudiya lis sholati min yaumil jumu'ati ila zikrillahi wasarul bait zalikum hairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang terjemahannya itu sendiri ialah wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adapun orang-orang yang telah memenuhi ketujuh syarat wajib ini sudah dianggap mampu untuk melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Jika sudah mampu silakan naik haji bagi yang mampu. Nggak. Kemudian untuk orang yang selain ini tidak dikenakan hukum wajib untuk sholat Jumat, misalnya perempuan, anak-anak, sakit atau musafir. Tapi musafir juga bisa melaksanakannya dalam perjalanannya. Kemudian kita beralih kepada sesuai dengan apa yang dijelaskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari Tariq bin Syihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat Jumat itu merupakan sesuatu hal yang hak, artinya wajib bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali ada 4 golongan. Yang pertama itu hamba sahaya, seperti yang saya jelaskan tadi ini, budak. Kemudian yang kedua itu perempuan sendiri tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi tetap melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang ketiga itu anak-anak juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi alangkah baiknya orang tua membawa anaknya untuk mengajarkan sejak dini bagaimana itu sholat Jumat itu sendiri. Kemudian yang keempat itu sakit. Kalau sakit jangan dipaksakan untuk sholat Jumat, tapi memang kalau cuma sakitnya batuk-batuk atau bersin-bersin, ya tetap laksanakan sholat Jumat. Masih masuk dalam 7 syarat sah ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan syarat sah pelaksanaan sholat Jumat, yang pertama itu dilaksanakan di tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Artinya di sini adalah masjid. Kemudian dilaksanakan waktu siang layaknya sholat zuhur. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dilaksanakan pada waktu zuhur. Cuma ini pelaksanaannya pada hari Jumat. Kemudian dilaksanakan bersama-sama atau berjamaah. Ya, sholat Jumat itu tidak bisa sendiri seperti sholat wajib lainnya. Bisa sendiri di rumah. Kalau sholat Jumat itu harus bersama-sama atau berjamaah. Kemudian yang terakhir itu didahului dengan 2 kali khutbah. Pada sholat Jumat itu sendiri ada 2 kali khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Nanti saya jelaskan itu, nanti kita masuk dalam materi itu sendiri. Saya izin minum dulu. Oke, lanjut. Kita masuk kepada sunnah-sunnah apa saja yang ada dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sunnah di sini bukan termasuk di dalam sholat Jumat, bukan termasuk sunnah yang ada pada hari Jumat, tetapi sunnah dalam sholat Jumat itu sendiri. Yang pertama itu mandi.
kita disunahkan untuk mandi sebelum berangkat untuk menuju sholat Jumat. Apabila seorang suami istri sudah melakukan hubungan suami istri, maka diwajibkan untuk mandi junub dulu, maupun laki-laki yang pernah melakukan masturbasi silakan mandi junub dulu. Kemudian yang kedua itu, sunnah yang kedua itu memakai pakaian yang bersih, sopan dan rapi. Tidak mungkin kita menghadap kepada Allah dengan baju yang kumuh, kotor dan sebagainya. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu memakai wangian. Kita disunahkan untuk memakai wangian. Apalagi kita ini ingin bertemu dengan Sang Pencipta, Sang Khalik yang menciptakan kita. Jadi kita harus wangi. Kemudian yang keempat itu memotong kuku dan memotong rambut supaya yang panjang supaya rapi. Rambut di sini bukan hanya tentang rambut di kepala, tetapi juga tentang kumis dan janggut supaya lebih rapi kelihatannya begitu. Kemudian yang kelima itu kita kita harus bersegera ke masjid. Kemudian selanjutnya sembari menunggu waktu khutbah, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran ataupun berzikir mengingat Allah. Kemudian kita disunahkan untuk diam dan mendengar dengan baik khutbah Jumat yang sedang dilaksanakan. Kemudian kita masuk, Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat dalam khutbah. Syarat-syarat dalam khutbah itu sendiri, yang pertama dalam sebelum kita harus memperhatikan hal ini sebelum kita melaksanakan khutbah. Ini untuk khotibnya ya. Yang pertama itu sudah masuk waktu sholat Jumat, artinya sudah menunjukkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian orang yang berkhutbah atau khotibnya dalam keadaan suci dan tertutup auratnya. Sang khutbah harus sudah bersih, sudah mandi seperti yang saya jelaskan tadi, dan auratnya tertutup, artinya bagian-bagian aurat pada laki-laki harus tertutup. Tidak boleh telanjang dada, telanjang kaki, atau telanjang apa saja. Kemudian yang ketiga itu menyampaikan khutbah dengan suara yang jelas. Artinya seorang khotib itu dalam penyampaian khutbahnya harus menggunakan suara yang lantang, tidak boleh berbisik-bisik, karena kalau berbisik-bisik jamaah Jumat pada saat itu mungkin akan mengantuk, tidur, apalagi tidak memperhatikan khutbah dari sang khotib. Kemudian khutbah yang disampaikan itu tidak boleh terlalu panjang, karena jamaah mungkin ada yang cepat merasa bosan dengan khutbah yang terlalu panjang. Kemudian yang terakhir itu duduk sejenak di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kan khutbah itu ada dua, khutbah pertama dan kedua. Jadi setelah menyampaikan khutbah pertama, seorang khotib harus duduk dulu, kemudian berdiri melanjutkan untuk khutbah kedua. Kemudian kita masuk kepada, saya tidak tulis, apa gunanya ini papan tulis? Maaf ya, papan tulisnya permanen jadi susah dihapus. Bukan lagi spidolnya yang permanen, tapi papan tulisnya permanen. Kemudian rukun dalam melaksanakan rukun ini adalah salah satu hal yang wajib. Apabila salah satu rukun ini terpenuhi, maka dianggap tidak sah sholat Jumatnya. Yang pertama itu diawali dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid, yaitu salah satunya alhamdulillah. Dan yang diucapkan itu setiap memulai khutbah, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian selanjutnya itu membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian berwasiat takwa sendiri di sini diartikan sebagai seruan atau anjuran atau peringatan
untuk kita supaya lebih meningkatkan takwa kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima itu membaca ayat Al-Qur'an di setiap khutbahnya, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian yang terakhir itu membaca doa untuk keselamatan mukmin dan muslim dan muslimat pada khutbah kedua. Ya, pada khutbah kedua kita harus mendoakan muslim dan muslimat. Kemudian kita masuk, papan tulis terlalu sempit nampaknya. Kita masuk kepada apa lagi ya? Kita sudah berada di penghujung nampaknya. Kita sudah masuk dalam hikmah dalam sholat Jumat. Oke, apa saja sih hikmah yang kita dapat dalam sholat Jumat? Ya, salah satu dan antaranya yaitu yang pertama itu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat Jumat kita bisa lebih meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua itu menjalin silaturahmi sesama muslim. Kan pada saat sholat Jumat kita bertemu dengan banyak orang, tentunya kita saling menjaga silaturahmi di sana. Kemudian menambah wawasan dengan apa yang disampaikan oleh khotib tadi. Kita bisa yang kedua tadi menjalin silaturahmi. Yang ketiga itu kita bisa mendapat ilmu dari apa yang disampaikan oleh khotib tadi. Misalnya apa saja yang dijelaskan disampaikan tadi dalam khutbahnya, kita bisa mengambil ilmu dari sana. Kemudian hikmah yang keempat itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, salah satu hikmah dari sholat Jumat itu adalah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa diberi keselamatan maupun kesehatan di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya dalam sholat Jumat, tetapi dalam sholat-sholat wajib, sunnah maupun sholat-sholat yang lainnya, kita harus tetap meminta doa keselamatan. Itu saja mungkin materi pada hari ini. Kita mengulang-ulang dulu sedikit. Yang pertama yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pengertian sholat Jumat. Kemudian saya juga tadi menjelaskan bagaimana hukum sholat Jumat itu wajib. Kemudian saya juga sudah menerangkan ayat yang menegaskan mengenai sholat Jumat, yaitu pada surah ke-62, yaitu surah Al-Jumu'ah. Kemudian juga menjelaskan ini syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi orang untuk sholat Jumat, yaitu ya ini yang 7: Islam, balik, berakal sehat, laki-laki, merdeka, sehat jasmani dan tidak sedang bepergian atau apalagi namanya musafir. Kemudian kita masuk tadi kepada 4 golongan orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah apa saja yang harus kita lakukan pada hari Jumat. Memang sunnah itu bukanlah suatu kewajiban, tapi mungkin lebih baik kita menegakkan sunnah Rasul supaya tetap lestari dan tetap diingat oleh masyarakat. Karena kalau bukan kita yang menegakkan kembali sunnah-sunnah Nabi, mungkin anak cucu kita ke depannya mungkin akan melupakan sunnah-sunnah apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi. Kemudian tadi kita juga sudah masuk di ini ya, syarat-syarat dalam khutbah. Tadi syarat-syarat dalam khutbah mengenai khotibnya, bagaimana kita harus
berkhutbah pada saat jamnya sudah masuk. Kemudian orang yang berkhutbah itu atau khotibnya itu harus bersih dan auratnya tertutup. Kemudian tadi kita juga sudah menjelaskan mengenai rukun dalam melaksanakan khutbah itu sendiri. Artinya rukun di sini sesuatu yang tidak boleh terlewatkan pada saat kita ingin melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada hikmah dalam sholat Jumat. Ini saja tadi yang saya jelaskan, mendapatkan ampunan. Tapi sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Tapi yang saya sebutkan di sini hanya 4. Mungkin kalian bisa adik-adik sendiri bisa mencari tahu apa saja hikmah yang kita dapat, berhubung kita juga terbatas oleh ruang dan waktu sehingga waktu kita sempit. Mungkin ini saja yang saya jelaskan pada hari ini. Untuk adik-adik semua, jika ingin bertanya silakan coret-coret di bawah, nanti saya jawab nanti, atau tag di Instagram saya sendiri di sini @ungkidl. Nanti kita saling sharing di sana. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini berbuah baik kepada saya maupun kepada kalian semua. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Setelah belajar, kita berdoa di tempat masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini berbuah dengan baik, dan kita berdoa juga semoga seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, kita diberi tidak boleh Sulawesi Selatan ya, karena mungkin teman-teman adik-adik yang lain mungkin ada yang dari daerah lain. Jadi kita berdoa saja untuk negara kita Indonesia ini, semoga cepat terselesaikan dari wabah penyakit ini, yaitu COVID-19. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan selalu menjaga kita supaya kita tidak terjangkit dengan virus ini. Kita berdoa di tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Mungkin cukup pada hari ini. Jamnya juga sudah menunjukkan waktunya sudah habis. Oleh itu saya akhiri dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.